Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Nur Afifi. Di sini saya akan menjelaskan tentang seberapa penting mempelajari atau mengetahui perkembangan peserta didik. Perkembangan anak mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja. Sebagai individu berlangsung dan ketergantungan untuk meningkatkan otonomi. Lalu ada perkembangan peserta didik yang memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang paling berkesinambungan. Mempelajari perkembangan peserta didik merupakan suatu keharusan bagi setiap pendidik. Perkembangan peserta didik merupakan proses yang kompleks. Perkembangan peserta didik dapat dibagi menjadi 4 ranah utama, yaitu perkembangan fisik, intelektual, yaitu kognitif dan bahasa, lalu emosi dan sosial. Meskipun masing-masing ranah menekankan aspek khusus dari perkembangan, setiap ranah perkembangan tersebut memiliki sifat saling ketergantungan luas antara satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian ada beberapa faktor perkembangan peserta didik, diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu terbagi lagi. Yang pertama ada gen dan sifat bawaan, lalu yang kedua ada kecerdasan, lalu yang ketiga ada bakat khusus, lalu ada kepribadian. Itu faktor internal. Lalu ada juga faktor eksternal, diantaranya kesehatan dan nutrisi, lalu yang kedua peran keluarga, lalu yang ketiga adalah lingkungan sosial. Haruskah mempelajari perkembangan peserta didik, baik itu untuk calon guru atau sudah yang menjadi guru, orang tua, atau dan yang lainnya? Pengetahuan untuk memahami perkembangan peserta didik itu dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Dengan pengetahuan tentang perkembangan normal ini, kita bisa menyusun pedoman dalam bentuk sosial atau emosional. Lalu kemudian ada juga pendapat yang menyebutkan tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah dapat menghadapi anak didik dengan benar dalam membantu membentuk tingkah laku yang benar. Guru yang mempelajari psikologi perkembangan menyadari bahwa anak yang dihadapinya adalah sedang dalam proses perkembangan. Contoh, wajarlah anak melakukan kesalahan dalam tingkah laku karena kekurangan tahuan dan kekurangan kemampuannya. Lalu yang kedua, dapat terhindar dari pemahaman yang salah tentang anak, khususnya tentang keagamaan yang mempengaruhi kemampuannya dalam belajar. Ada anak yang cepat dan ada anak yang lambat. Perkembangan kemampuannya sebagai contoh, memperlakukan anak di dalam kelas tidaklah sama karena pada prinsipnya anak kita jumpai paling tidak 3 kelompok anak taraf kemampuannya berbeda, yaitu anak yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Lalu yang ketiga yaitu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Seorang guru harus memainkan peran yang berbeda di sekolah, tidak hanya dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing bagi peserta didik. Bimbingan adalah jenis bantuan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan pendidikan dan kejuruan yang diperlukan untuk siswa pada tingkat usia yang berbeda-beda. Lalu kemudian yang keempat, mengevaluasi hasil pembelajaran harus melakukan 2 kegiatan penting di dalam kelas seperti mengajar dan mengevaluasi. Kegiatan evaluasi membantu dalam mengukur hasil belajar siswa. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis evaluasi, pemenuhan prinsip-prinsip evaluasi, maupun menentukan hasil-hasil evaluasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih.